Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'udah wa man nasura wa ala. Sahabat Gusanin ta'at rahimakumullah dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas, dimudahkan di setiap urusan kita, dan juga diberi keistiqomahan di dalam amal soleh dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam semoga senantiasa kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Harapan kita mendapatkan syafaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat Gusanin, ini akan saya sertakan sebuah video di mana 10 tahun yang lalu detik-detik Kiai Gus Nuril diusir dari panggung karena menyampaikan bahayanya Wahabi HTI dan Ikhwanul Muslim oleh Habib. Di mana kejinya para klan Balawi ini anarkis dan juga arogan di dalam menyampaikan sebuah penolakan kepada seorang kiai. Ketika itu Gus Nuril sedang mengisi dalam sebuah majelis karena undangan panitia. Tiba-tiba didatangi oleh segerombolan FPI yang telah dibubarkan. Tiba-tiba mendatangi Gus Nuril dengan arogansinya. Inilah yang dikatakan oleh mereka uswah hasanah. Benarkah Duriah Kanjeng Nabi mempunyai akhlak yang seperti ini? Saya yakin ini bukan duriah Kanjeng Nabi. Pengakuan yang mereka lakukan itu tidak akan bisa kita terima. Karena apa? Duriah Kanjeng Nabi tidak akan mungkin mempunyai akhlak yang seperti ini. Mari kita lihat apa yang terjadi 10 tahun yang lalu terhadap Gus Nuril. Jadi kita bisa berpikir waras, kita bisa memakai logika kita. Sebenarnya siapa yang melakukan adu domba, yang melakukan provokasi dan juga melakukan anarkisme, pemecah belah umat. Mari kita saksikan video yang akan saya tayangkan. Nanti kita sama-sama berpikir kritis. Inikah akhlak daripada Duriah Kanjeng Nabi? Tidak tercermin di dalam pribadinya sama sekali. Mari kita dengarkan. Ini kenapa kok dibikin ruwet begini? Karena sesungguhnya untuk mengalihkan isu bahwa kelompok Ikhwanul Muslimin, kelompok Wahabi, dan ada kelompok HTI, saya contoh-contohan ini ngomong. Dan condong-condongannya terbukti setelah itu ada radikalisme di Indonesia, ada bom, ada teror, dan lain sebagainya karena kemasukan kelompok-kelompok tersebut. Saya sudah keliling Indonesia. Kebetulan saya sebagai Nah ini beliau ketua pendekar Pagar Nusa dikriminalisasi seperti ini. kalau sampai di sini dominan ada Habib-Habib banyak, nggak ada yang berani dominan. Tapi di daerah-daerah, wah, Hizbut Tahrir itu adalah perkawinan antara Wahabi dan Ikhwanul Muslim. Nah ini tiba-tiba datang seorang Habib ini bersama dengan kelompok pendukungnya, para jongosnya, FPI, yang nanti akan dibubarkan di kemudian hari. Sekali lagi dengan penuh hormat buat guru kita. Padahal ini Gus Nuril diundang dihadirkan dalam majelis tersebut. Duduk. Nggak ada yang duduk. Kita minta kepada Bapak Kiai kita untuk menyampaikan tentang sejarah baginda Nabi Muhammad. Kita minta jangan kritik sana, jangan kritik sini. Lebih baik apa yang lebih manfaat buat umat Nabi dan anak-anak muda, sehingga tidak terusik jiwa-jiwa umat muslimin dan otak-otak umat muslimin yang tidak terubah. Kami berkumpul karena cinta terhadap Sayyidina Muhammad. Nah ini karena mereka itu dari kelompok mereka nggak mau dikritisi. Karena apa yang disebutkan oleh Gus Nuril itu semuanya astagfirullahaladzim, cuma membuat perpecahan di Nusantara. Mulai anarkis ini kata pendukungnya, kata FPI ini berkedokkan agama ini, sembunyi di balik takbirnya. Ini takbir yang tidak pada tempatnya. Itu jelas jamaah FPI, jamaah FPI. Ini yang dikatakan membubarkan pengajian ya ini, bukan kita. Boleh nggak minta ngomong? Jelas-jelas di situ ada majelis taklim.
Mau diwakilin ke Habib apa? Dengan arogansinya ini mereka melakukan Mau diwakilin? provokasi seperti itu di atas panggung. Duduk rapi. Coba lihat itu, sudah nggak punya sopan santun sama sekali. Tidak mencerminkan akhlak Kanjeng Nabi. Jadi, Solawatan, mudah-mudahan solawat kepada Kanjeng Nabi tapi teriak-teriak seperti itu. disampaikan oleh duduk ya Mas. Mengatasnamakan dunia Kanjeng Nabi. Duduk untuk Rasulullah. Tidak seharusnya seperti ini. Duduk. Duduk ya Mas. Mari berpikir kritis. Akal waras kita pakai. Ini yang terjadi seperti ini. Coba tidak punya sopan santun sama sekali. Diri di samping tangguh. Bapak Ustaz kita. Dan ini Terima beliau kasih. Gus Nuril sedang bersolawat. Mudah-mudahan Masih diminta dan ada bocil juga itu yang mendaki dia turun ke panggung. selamat Turun dari panggung. Coba itu lihat. Ini Gus Nuril sedang solawatan. Yang memakai jubah itu mengendaki mic-nya dimatikan. Coba lihat itu. Beliau sedang selawatan tapi itu Habib yang pakai jubah itu arogannya luar biasa. Meminta terus sound system untuk mematikan mic-nya. Lah itu udah dimatikan sound atau mic daripada Gus Nuril. Sudah nggak bersuara itu. Bagaimana ini? Apa yang mereka lakukan itu benar-benar tidak mencerminkan akhlak daripada Dudiah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inilah yang mereka lakukan 10 tahun yang lalu. Nah sekarang mereka memutar balikan fakta. Kita yang dituduh sebagai pemecah belah. Mari pakai akal waras mulai para pemimpin. Para jongos-jongos klan Yaman Balawi ini. Mereka itu imigran. Gus Nuril itu adalah seorang kiai. Kiai yang lahir, hidup, dan berdakwah di Indonesia. Kamu perlakukan seperti ini. Coba kita berpikir, layakkah seorang Gus Nuril diperlakukan seperti itu? Monggo pakai akal warasmu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.